Halo brosis, welcome back to Medtools TV. Nah brosis, pastinya setiap kali kita ski lab tuh salah satu yang kita bakal sering lakukan dari preklinik ataupun nanti sampai dokter itu adalah melakukan pemeriksaan fisik ke pasien. Nah maka dari itu kita sebagai dokter harus bisa nih profesional banget untuk melakukan pemeriksaan karena pasien kan juga udah mempercayakan dirinya dia untuk kita melakukan pemeriksaan. Nah maka dari itu Medi ini ada 4 tips buat brosis untuk dipraktekkan gimana melakukan pemeriksaan fisik yang baik dan profesional ke pasien. Tentunya 4 tips ini bakal berguna buat kita. Sebenarnya nggak hanya nanti untuk ski lab, tetapi berguna saat kita sebagai dokter melakukan pemeriksaan fisik. Maka dari itu, stay tune. Nah, di sini brosis ada 4 tips. Kita mulai dari tips yang pertama ya. Jadi tips yang pertama itu posisi yang tepat dan akurat. Nah, pasti kita saat ski lab udah pernah diajarin tuh sama dosen. Posisi yang mana sih? Kita harus berdiri di bagian pasien yang mana sih saat melakukan pemeriksaan? Ya, tepat. Jadi kita biasanya bakal periksa berdiri di sebelah kanan pasien. Jadi kita bakal berdiri di sebelah kanan pasien, lalu kepala pasien itu ada di sebelah kirinya kita. Nah, posisi seperti ini sebenarnya bakal banyak keuntungan ya. Yang pertama tuh, misalnya kita melakukan pemeriksaan vena jugularis seperti di gambar ini. Nah, itu bakal mempermudah kita saat melakukan pemeriksaan karena vena jugularisnya lebih gampang diperiksa lewat sebelah kanan. Ataupun saat kita melakukan pemeriksaan impuls apeks jantung, kita bakal lebih nyaman tuh karena jantungnya bakal di sebelah kiri pasien. Jadi kita punya space buat melakukan perabaan. Ataupun nanti saat melakukan perabaan ginjal pasien itu bakal lebih nyaman kalau misalnya kita itu berada di sebelah kanan pasien. Tentunya hal simple ini bakal diperhatikan saat kita melakukan ujian ski lab. Jadi pas ski lab jangan sampai kita berdiri di sebelah kiri pasien ya, karena itu bakal mengurangi penilaian kita di depan penguji. Nah, selanjutnya yang kedua, buatlah pasien senyaman mungkin. Balik lagi seperti tadi, pasien sudah mempercayakan sepenuhnya dirinya dia untuk kita melakukan pemeriksaan sebagai dokter. Tentunya kan itu misalnya kita melakukan perabaan pada apeks jantung ataupun auskultasi ataupun meraba saat pemeriksaan ke pasien, itu kan merupakan privasi pasien ataupun kita sebagai tenaga kesehatan klinisi itu memiliki privilege tuh untuk melakukan pemeriksaan secara profesional. Maka dari itu sebelum melakukan pemeriksaan, ajaklah komunikasi pasien dengan baik, buatlah chemistry ataupun pasien nyaman ke diri kita agar nanti saat pasien diperiksa oleh kita itu pasiennya nggak canggung. Kan nggak enak ya kalau misalnya saat kita periksa terus pasiennya grogi, nanti kita pas periksa juga ikutan grogi. Tentunya kalau misalnya kita juga ingin melakukan suatu pemeriksaan yang sekiranya bakal bikin pasien nggak nyaman, itu kita juga perlu infokan ke pasiennya. Maaf ya Pak Bu, kita mau periksa bagian sini dulu. Sorry kalau misalnya nggak nyaman. Misalnya kita melakukan perabaan pada apeks jantung, jadi kita mau meraba pulsasi. Atau kita mau mendengarkan auskultasi pakai stetoskop, terus kita mau memasukkan nih membrannya lewat baju pasien untuk mendengarkan suara jantung dan paru. Nah, hal-hal seperti itu kalau misalnya memang brosis menganggap tidak nyaman, itu lebih baik diinfokan ke pasien. Ataupun misalnya kita mau melakukan pemeriksaan di bagian inguinalis. Misalnya kita mau lihat apakah ada hernia inguinalis atau tidak. Itu kan pasiennya bakal turunin celana. Nah, boleh tuh kita tutup hordennya dulu, minta pasien untuk turunkan celana. Lalu pas kita mau masuk ke hordennya, kita bilang, Pak Bu, maaf ya, saya masuk dulu, kita mau lihat hernia inguinalisnya. Intinya izin kita mau ngelihat bagian yang tidak nyaman gitu loh. Jangan lupa juga kalau misalnya kita periksa digotong sama orang lain, digotong sama teman, itu kesadarannya bisa juga turun. Jadi dengan observasi pertama, melihat kesadarannya, kita bisa melihat apakah pasiennya itu kompos mentis, apatis, somnolen, sopor, prekoma ataupun koma. Selanjutnya tanda-tanda distress. Jadi kita bisa lihat apakah ada tanda distress pada pasien. Kita antara kardiak atau respiratory distress. Nah, di sini kita bisa lihat apakah pasien itu pucat, keringat dingin, dan lain-lain. Tentunya di sini bakal berhubungan dengan nyeri ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri, pasti pasiennya gelisah, anxiety, cemas, ataupun pas saat kita periksa tangannya dingin. Jadi yang poin ketiga itu tanda-tanda distress. Nah, selanjutnya sekilas kita bisa lihat tinggi badan dan berat badan pasien. Jadi sekilas kita lihat aja tinggi badan dan berat badan. Biasanya dari tinggi dan berat badan kita bisa memperkirakan nih status gizi pasien itu seperti apa. Apakah masuk ke kurang gizi, status gizi normal, status gizi berlebih, ataupun obes. Selanjutnya berat badan. Nah, yang tadi berat badan itu juga berhubungan sama
tinggi dan berat badan. Yang keenam itu lingkar perut dan lingkar panggul, itu sama juga ya, berhubungan dengan status gizi pasien. Selanjutnya nomor 7 tuh warna kulit ataupun kelainan yang tampak. Jadi kita bisa observasi pasien warna kulitnya apa, misalnya tadi pucat ataupun ada kelainan, misalnya di tangannya ada dermatitis tuh, ada ruam merah, ataupun matanya ikterik, kulitnya kuning gitu. Jadi dengan kita melihat kulitnya sekilas dari saat pasien masuk ke ruangan, itu kita bisa memperkirakan kira-kira ada kelainan apa atau tidak. Selanjutnya penampilan. Nah, di penampilan ini kita bisa lihat gaya kosmetik, pakaian, dan juga kosmetik dan gaya pakaian. Nah, di sini yang tadi berhubungan dengan status ekonomi si pasien, biar kita bisa mencocokkan komunikasi. Selanjutnya yang 9, ekspresi wajah. Jadi kita bisa praktikkan ekspresi wajah saat berinteraksi. Apakah si pasien itu ada kontak mata dengan kita? Jadi kita bisa melihat apakah ada ketidaknyamanan antara pasien saat berbicara atau tidak. Yang 10, bau badan ataupun mulut dan napas. Jadi kita bisa mencium aromanya. Misalnya kalau misalnya napas, kita baunya keton, bisa jadi dengan napas bau keton itu berhubungan dengan ketosis diabetikum, ataupun bau seperti alkohol. Bisa juga misalnya pasien penurunan kesadaran, lalu pas berbicaranya ada bau alkohol, bisa jadi karena penurunan kesadaran karena minum alkohol, ataupun berhubungan dengan higienitas si pasien. Kalau misalnya bau mulutnya emang berhubungan dengan higienitas ya. Dan yang terakhir, postur tubuh. Nah, di postur tubuh ini kita bisa perhatikan apakah pasien lebih senang berbaring atau membungkuk. Kalau misalnya dia lebih suka membungkuk nih postur badannya, dan emang ada keluhan sakit perut, bisa kita suspek ke arah akut abdomen ataupun peritonitis atau penyakit-penyakit yang lain. Jadi poin ke-11 itu postur tubuh. Nah, dari itu 4 poin tips and trick untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Semakin kita latihan ataupun mempraktekkan apa yang 4 poin ini ada, itu nanti kita bakal secara alam bawah sadar tuh bakal keinget sendiri dan bakal mempermudah kita saat melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Nah, maka dari itu, dari 4 poin ini semoga bisa membantu brosis ya untuk melakukan pemeriksaan fisik nanti saat skill lab ataupun nanti saat periksa pasien beneran di koas ataupun saat udah jadi dokter. Semoga sukses ujian skill lab-nya, ataupun semoga sukses juga untuk melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sekian tips dari Medi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Prepare Doctor.